Apa jadinya seekor cacing tapi berdelusi bahwa dirinya adalah naga yang perkasa? Itulah kaum yang merasa dirinya sebagai paling superior, namun delusif. Umat agama samawi alias para pendosa, pecandu, penghapusan dosa, sejatinya merupakan kasta paling rendah, hina, busuk, buruk, dangkal, kotor, dan tercela. Namun berdelusi sebagai kaum paling superior. Menurut Anda, apa jadinya bila kaum dari kasta budak meledek kaum dari kasta bangsawan sebagai miskin? Yang konyol di sini siapa? Si budak ataukah sang bangsawan? Sekonyol itulah umat agama samawi. Kaum pemalas, pengecut, pendosa, pecandu, penghapusan dosa. Kasta paling rendah alias pecundang yang berdelusi sebagai kaum paling superior, yang merasa berhak untuk menghakimi kaum lainnya. Selama ini, kaum muslim merasa paling puas dapat merendahkan harkat dan martabat kaum lainnya dengan mengkafir-kafirkan serta mengutuk kaum non sebagai penghuni neraka jahanam. Tidak terkecuali kaum Kristen yang mengutuk kaum non sebagai akan dilempar ke neraka oleh Yesus yang katanya Maha Pengasih, semata karena tidak menggadaikan jiwanya dengan menjadi pendosa penjilat bokong Yesus. Mendiskreditkan kaum lain, apakah artinya si pelaku demikian lebih tinggi derajat moralitas, keluhuran, kesucian maupun kemuliaannya? Untuk memuliakan Tuhan ialah dengan cara menjadi seorang individu manusia yang mulia dan berbudi luhur, bukan dengan cara menjadi seorang pendosa, pemalas, pengecut, penjilat, pecandu, penghapusan dosa. Hanya seorang pendosa yang butuh penghapusan dosa. Pernah ada umat agama samawi menantang berdebat. Ia bertanya, apa agama saya? Seakan-akan dirinya adalah kasta paling superior. Untuk menjawabnya, saya uraikan 3 jenis atau kategorisasi agama. Pertama, agama suci. Umatnya ialah orang-orang suciwan yang berlatih ketat dalam disiplin diri yang bernama self-control. Kedua, agama kesatria, di mana pemeluknya ialah kalangan kesatriawan yang siap sedia serta berani untuk bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan buruknya sendiri yang telah pernah menyakiti, melukai, ataupun merugikan orang lain. Ketiga, agama dosa, di mana para pendosawan menjadi umat pemeluknya yang mempromosikan ideologi korup berupa penghapusan dosa bagi pendosa tentunya, alih-alih mengkampanyekan gaya hidup higienis dari dosa. Saya masih dapat berbuat keliru untuk 1 atau 2 hal. Akan tetapi, saya menghindari perbuatan-perbuatan buruk yang tercela, namun di saat bersamaan rajin menanam benih-benih karma baik, serta memiliki sikap penuh tanggung jawab, sehingga orang lain tidak perlu mengemis-ngemis pertanggungjawaban dari saya. Karenanya, saya bukan seorang pemeluk agama dosa. Sebaliknya, umat agama samawi, yakni para pendosa yang mencandu ideologi korup semacam penghapusan, pengampunan, ataupun penebusan dosa, merupakan pemeluk agama dosa. Karenanya, umat agama samawi merupakan kaum dari kasta paling hina, hanya seekor manusia cacing yang lebih patut menghuni selokan. Pendosa, tapi hendak berceramah perihal hidup suci, mulia, luhur, baik, penuh pengendalian diri, lurus, terpuji, serta beradab. Itu menyerupai orang buta
yang hendak menuntun kalangan butawan lainnya. Neraka pun dipandang sebagai surga, dan berbondong-bondong para butawan tersebut terperosok masuk ke dalam lembah jurang nista. Bukankah menjadi lucu? Pemeluk agama dosa hendak mengkafir-kafirkan para umat agama suci maupun agama kesatria, ataupun merasa sebagai kaum paling superior yang memonopoli alam surgawi. Sekalipun senyatanya mereka hanyalah kaum dari kasta paling rendah dan paling hina terhadap dosa dan maksiat, begitu kompromistik. Namun, terhadap kaum yang berbeda keyakinan, begitu intoleran dengan mengutuk para pemeluk agama suci maupun agama kesatria masuk neraka hanya karena tidak bersedia menjilat bokong Tuhan yang mereka sembah. Sang Buddha pernah bersabda mengenai siapa yang layak disebut sebagai naga. Pada suatu ketika, Sang Bhagawa sedang menetap di Sawathi, di hutan Jeta, Taman Anathapindika. Kemudian, pada suatu pagi, Sang Bhagawa merapikan jubah, membawa mangkuk dan jubahnya, dan memasuki Sawathi untuk menerima dana makanan. Ketika beliau telah melakukan perjalanan menerima dana makanan, setelah makan, ketika kembali dari perjalanan itu, beliau berkata kepada Yang Mulia Ananda, "Marilah Ananda, kita pergi ke istana Migarah Mata di Taman Timur untuk melewatkan hari." "Baik, Bhante," Yang Mulia Ananda menjawab. Kemudian Sang Bhagawa bersama dengan Yang Mulia Ananda pergi ke istana Migarah Mata di Taman Timur. Kemudian pada malam harinya, Sang Bhagawa keluar dari keterasingan dan berkata kepada Yang Mulia Ananda, "Marilah Ananda, kita pergi ke gerbang timur untuk mandi." "Baik, Bhante," Yang Mulia Ananda menjawab. Kemudian Sang Bhagawa bersama dengan Yang Mulia Ananda pergi ke gerbang timur untuk mandi. Setelah mandi di gerbang timur dan keluar dari sana, beliau berdiri dengan mengenakan satu jubah untuk mengeringkan badan. Pada saat itu, gajah besar milik Raja Pasenadi Kosala bernama Seta sedang mendekat melalui gerbang timur diiringi oleh musik instrumental dan taburan genderang. Orang-orang melihatnya dan berkata, "Gajah besar milik raja berpenampilan cantik. Gajah besar milik raja berpenampilan indah. Gajah besar milik raja berpenampilan anggun. Gajah besar milik raja sangat besar. Ia adalah seekor naga, benar-benar seekor naga." Ketika hal ini dikatakan, Yang Mulia Udayi berkata kepada Sang Bhagawa, "Bhante, apakah hanya ketika orang-orang melihat seekor gajah yang memiliki tubuh yang sangat besar, maka mereka berkata, 'Seekor naga, benar-benar seekor naga'? Atau apakah orang-orang juga mengatakan hal ini ketika mereka melihat benda-benda lain yang memiliki tubuh yang sangat besar?" Udayi, ketika orang-orang melihat seekor gajah yang memiliki tubuh yang sangat besar, maka mereka berkata, "Seekor naga, benar-benar seekor naga." Ketika orang-orang melihat seekor kuda yang memiliki tubuh yang sangat besar, maka mereka berkata, "Seekor naga, benar-benar seekor naga." Ketika orang-orang melihat seekor sapi jantan yang memiliki tubuh yang sangat besar, maka mereka berkata, "Seekor naga, benar-benar seekor naga." Ketika orang-orang melihat seekor ular yang memiliki tubuh yang sangat besar, maka mereka berkata, "Seekor naga, benar-benar seekor naga." Ketika orang-orang melihat sebatang pohon yang memiliki batang yang sangat besar, maka mereka berkata,
seekor naga, benar-benar seekor naga. Ketika orang-orang melihat sesosok manusia yang memiliki tubuh yang sangat besar, maka mereka berkata, seekor naga, benar-benar seekor naga. Tetapi Uday di dunia ini bersama dengan para dewa Mara dan Brahma, dalam populasi ini bersama dengan para petapa dan Brahmana, para dewa dan manusia, aku menyebut seseorang sebagai naga pada siapapun yang tidak melakukan perbuatan jahat melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Betapa menakjubkan dan mengagumkan, Bhante, betapa baiknya hal ini dinyatakan oleh Sang Bhagawa. Tetapi Uday di dunia ini bersama dengan para dewa Mara dan Brahma, dalam populasi ini bersama dengan para petapa dan Brahmana, para dewa dan manusia, aku menyebut seseorang sebagai naga pada siapapun yang tidak melakukan perbuatan jahat melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Aku bergembira, Bhante, mendengar penyataan yang baik dari Sang Bhagawa melalui syair-syair ini. Seorang manusia yang tercerahkan sempurna, jinak dan terkonsentrasi, menapaki jalan Brahma. Ia bersenang dalam kedamaian pikiran. Aku telah mendengar dari Sang Arahat, bahkan para dewa menghormatinya. Kepada orang yang sama, umat manusia menghormat, seorang yang telah melampaui segalanya. Beliau telah melampaui segala belenggu dan keluar dari belantara menuju ruang terbuka. Bersenang dalam pelepasan kenikmatan indria. Beliau bagaikan emas murni yang bebas dari biji besi. Beliau adalah naga yang mengalahkan segalanya, bagaikan Himalaya di tengah-tengah pegunungan lainnya, di antara segala sesuatu yang bernama naga. Beliau yang tidak terlampaui adalah seorang yang sungguh benar dinamai demikian. Aku akan memuji Sang Naga untuk kalian. Sesungguhnya beliau tidak melakukan kejahatan. Lembut dan tidak berbahaya adalah kedua kaki Sang Naga. Pertapaan keras dan hidup selibat adalah kedua kaki lainnya dari Sang Naga. Keyakinan adalah belalai besar Sang Naga, dan keseimbangan adalah taring gadingnya. Perhatian adalah lehernya, kepalanya adalah kebijaksanaan, penyelidikan dan refleksi atas fenomena-fenomena. Hama adalah panas seimbang dalam perutnya, dan keterasingan adalah ekornya. Meditator ini bersenang dalam penarikan nafas, terkonsentrasi baik dalam pikiran. Ketika berjalan, Sang Naga terkonsentrasi. Ketika berdiri, Sang Naga terkonsentrasi. Ketika berbaring, Sang Naga terkonsentrasi. Ketika duduk juga, Sang Naga terkonsentrasi. Di mana-mana, Sang Naga terkendali. Ini adalah kesempurnaan Sang Naga. Beliau memakan makanan tanpa cela, tetapi tidak memakan apa yang tercela. Ketika beliau memperoleh makanan dan jubah, beliau menghindari menyimpannya. Setelah memotong semua belenggu dan ikatan, apakah yang kasar maupun yang halus, ke arah manapun beliau pergi tanpa cemas. Bunga teratai tumbuh dan besar dalam air, namun tidak terkotori oleh air, melainkan tetap harum dan indah. Demikian pula Sang Buddha, terlahir dengan baik di dunia, berdiam di dunia, namun tidak terkotori oleh dunia, bagaikan teratai yang tidak terkotori oleh air. Api besar menyala berkobar, menjadi tenang ketika kehabisan bahan bakar, dan ketika semua bara telah berhenti menyala, maka dikatakan sebagai padam. Perumpamaan ini yang menyampaikan makna
diajarkan oleh sang bijaksana. Para naga agung akan mengenali naga yang diajarkan oleh sang naga. Hampa dari nafsu, hampa dari kebencian, hampa dari delusi. Tanpa noda, sang naga meninggalkan jasmaninya. Tanpa noda, padam sepenuhnya dan mencapai nibbana akhir. Kitab komentar menyebutkan, tanpa kayu api, api tidak dapat terus menyala. Maka api ini dikatakan sebagai telah padam. Naga ini dikatakan telah mencapai nibbana. Api ini dikatakan telah padam. Hanya naga yang dapat mengenali seekor naga. Tidak dapat seekor cacing mengenali apa itu naga.